jangan lupa juga mengurangi gula. Oh, ada kaitannya gula dengan hipertensi? Iya. Gula bisa menyebabkan eh, fungsi-fungsi di dalam tubuh itu terganggu. Tidak hanya tensinya, tapi juga kekebalan tubuh. Oh gitu. Nah, orang jarang yang berpikir bahwa kok gula sih nurunin kekebalan tubuh gitu kan. Tapi ternyata gula itu menurunkan kekebalan tubuh. Hai sahabat Sonora, kembali lagi di acara Kamu Sehat barengan sama Fidel dan juga Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai dok. Hai Fidel, halo sahabat Sonora. Apa kabar? Luar biasa baik. Seperti biasa kita dipisahkan oleh Yes. Kaca ini ya. ketuk-ketuk, jangan Ketuk-ketuk. lupa. Bener kok, ini kaca bukan Terus plastik. rubuh. Aduh, kok dibahas-bahas rubuhnya, jangan sampai dong ya. Hari ini kita nggak bahas kaca tentunya, kita akan membahas seputar hipertensi dan bagaimana sih cara menurunkan tensi secara alami. Hipertensi itu disebut juga dengan darah tinggi, betul ya dok? 100 piring 1. Asik, lumayan. Piring Untuk udah mulai membina pecah. rumah tangga ya. Wow, yuk lanjut. Oke, jadi hipertensi itu adalah darah tinggi dan tensi itu tekanan darah, betul ya dok? Betul. Oke, tapi kadang-kadang ada orang yang saya masih muda, sehat-sehat aja, gak mungkin deh saya hipertensi. Emang bener ya dok? Nah, ini mitos yang harus betul-betul kita edukasi masyarakat supaya tahu bahwa hipertensi itu tidak jelas. Wow, apanya nih? Tidak jelas gejalanya. Oh, oke. Makanya hipertensi sering dijuluki sebagai silent killer. Jadi pembunuh yang diam-diam. Mengapa? Karena gejalanya itu nggak jelas. Jadi orang yang tidak merasa sakit terlihat sehat, merasa sehat, bisa aja tensinya tinggi. Bukan berarti merasa sehat, terlihat sehat, pasti tensinya juga bagus, belum tentu. Karena tidak terlihat dari luar ya dok, secara fisik itu tidak ada terlihat dan gejalanya mungkin juga nggak terlihat atau gimana dok? Gejalanya samar sekali, bahkan beberapa orang, sebagian besar sih nggak ada gejala. Jadi kalau ditanya, kamu tensinya tinggi begitu, rasanya apa? Biasa aja, nggak ada rasa apa, happy aja gitu. Tapi tensinya 180, 200 gitu. Taunya dari mana? Kebetulan ketika periksa ke dokter karena sakit tertentu atau misalnya dia iseng-iseng cek, ternyata tinggi. Rasanya biasa aja. Makanya pemeriksaan tekanan darah secara rutin itu perlu dilakukan, jangan lupa secara rutin walaupun merasa sehat dan terlihat sehat. Ini sangat penting. Cek dan jangan takut. Orang kan kalau mau cek, aduh nanti kalau ketahuan sakitnya saya gimana dong? Gitu ya kan. kalau ketahuan sakitnya ya diobatin gitu kan. Iya betul sih, nggak salah. Kalau Ada nggak solusi ketahuan, ya. kalau nggak ketahuan malah nanti sudah menyebabkan banyak penyakit di belakangnya, udah bikin stroke, udah bikin penyakit jantung, bikin serangan jantung, baru ketahuan ya terlambat, nanti menyesal. Baik. Menyesal selalu datangnya belakangan, karena kalau datangnya depan pendaftaran bukan Jokes ibu-ibu dan bapak-bapak kita hargai dengan tepuk tangan. Yeay. Ini pasti sahabat Sonora yang nonton, aduh jokes jadul tapi nggak apa-apa deh dokter yang nyebut gitu kan. Ini di-cut kok sama Pak Prot. Saya nggak yakin. Oke lanjut. Tadi kan kata dokter harus diperiksa secara rutin begitu ya. Indikatornya bisa dikatakan hipertensi. Kalau tekanan darahnya seperti apa nih dok? Kalau tekanan darahnya itu di atas 140 yang atas, yang bawah di atas 90, kita sudah mengatakan itu hipertensi. Jadi memang pemeriksaan sangat penting dan kita jangan takut minum obat. Walaupun obat bukanlah satu-satunya terapi untuk pasien hipertensi. Jadi masih ada beberapa terapi yang lain selain obat-obatan. Berarti secara alami juga bisa diobati? Iya, termasuk. Gimana tuh? Jadi yang pertama pemberian obat itu belum tentu cuma satu obat, bisa 1, bisa 2, bisa 3, tapi belum tentu juga obat yang diberikan pasti banyak. Jadi tergantung responsnya orang tersebut dan tergantung yang terapi yang lainnya dijalankan tidak. Nah, terapi yang lainnya tadi yang Fidel bilang termasuk menurunkan tekanan darah secara alami. Dan itu bukan obat. Dalam arti
melakukan Hidup olahraga, sehat. Oh. melakukan perubahan gaya hidup Mhm. yang meliputi olahraga secara teratur, aktif bergerak, cukup tidur. Jangan lupa cukup tidur itu cukup secara kualitas dan cukup secara kuantitas. Mhm. Jadi tidurnya harus nyenyak, Mhm. harus dalam, Mhm. dan jumlah jam tidurnya juga cukup. Oke. Tadi olahraga sudah, kelola stres, cukup tidur. Terus jangan merokok, jangan minum alkohol, karena rokok dan alkohol itu menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi, makin sulit dikendalikan. Oke. Dan orang yang normal bisa jadi malah kena tekanan darah tinggi kalau merokok atau minum minuman beralkohol. Jadi tolong, pola hidup sehat itu sangat penting untuk mencegah dan mengobati penyakit hipertensi. Ya, Baik. itu udah berapa tuh? Udah 4. 4. Terus yang lainnya lagi, pola makannya itu sebetulnya kan banyak orang yang bilang, oh jangan makan garam, Iya dong. ya kan? Kan Tapi, hipertensi. jangan makan yang asin-asin, ya kan? Kan hipertensi. Tapi Iya. bener gak sih? Oh, kok nanya ke saya? Jadi itu mitos atau Tebak-tebakan ya. tebak-tebakan? Boleh asal diatur. Iya, Ih, keren betul. banget. Sorry, Dapat sendok, tadi kan Lumayan. sudah piring. Berarti tinggal garpu ya. Iya, tinggal Oke garpu. deh. Gelas belum? Biasa minum dari ember sih. Aduh, Oh, kurang yuk Bukan lanjut. gayung ya? Mangkok Oke, juga oke, Dok. belum. Oh iya, boleh nggak dilanjutin hadiah-hadiah ini? Maki kayak males ngeditnya. Oke, berarti sebenarnya nggak apa-apa sahabat Sonora untuk makan garam atau yang asin-asin, asal diatur porsinya berarti ya dok, sesuai Iya. anjuran dokter mungkin ya. Iya, tergantung seberapa parahnya tekanan darahnya, maka anjuran garam yang boleh dimakan akan berbeda-beda pada setiap orang gitu. Tapi anjuran utamanya memang membatasi asupan garam. Tapi tidak hanya yang asin-asin, tapi juga semua makanan yang mengandung sodium. Oh. Nah, susahnya sodium itu ada dalam berbagai jenis zat kimia yang ada di dalam makanan kita yang rasanya belum tentu asin. Oke, contohnya seperti apa dok? Contohnya, jadi sebetulnya yang dibatasi itu bukan garamnya saja, tapi natriumnya. Jadi yang dikatakan pembatasan itu adalah natrium. Nah, orang sering bingung, natrium, sodium, apaan tuh gitu Iya. kan. Jadi natrium dan sodium itu sama aja. Jadi jangan kecelek nih, ini tips dulu, mumpung inget ya. Kadang-kadang orang suka mengatakan MSG, monosodium glutamat. Nah, jangan banyak-banyak, itu ada sodiumnya gitu. Benar. Tetapi ketika diganti menjadi mononatrium glutamat, itu sama aja. Oh, oke. Karena saya pernah membaca ada seorang blogger yang mengatakan bahwa merek A, misalnya merek penyedap rasa A, ini bebas sodium karena dia menuliskannya mononatrium glutamat. Oh, Jadi sebenarnya itu sama aja, iya, sahabat iya. Sonora. Jadi jangan tertipu ya, Iya. sodium dan natrium itu ini sama aja. nggak ada MSG karena kan monosodium. MNG. MNG, ini adanya MNG, berarti ini bebas sodium, boleh gitu. Perlu digarisbawahi, natrium dan sodium itu Sama aja. sama saja. Oke, gitu, ya. jadi jangan tertipu, dibaca juga berarti apa aja sih kandungan yang ada di dalam bahan makanan dan minuman Anda. Iya. Tadi dok, secara alami bisa. Natriumnya dulu belum selesai. Belum selesai, agak panjang ya hari ini. Nah, jadi natrium itu juga ada di baking powder, ada juga di soda kue, ada juga di pengawet-pengawet makanan, penguat rasa, penstabil makanan. Iya, betul. Jadi kalau makanan-makanan yang dikalengkan atau makanan-makanan olahan itu memakai banyak bahan yang mengandung sodium atau natrium. Jadi harus dibatasi. Makanya penderita hipertensi secara pola makan supaya tensinya terkendali dan turun ke nilai yang normal harus membantu tuh mengurangi asupan sodiumnya dalam berbagai bentuk selain cuma garam. Jadi garam, baking soda, baking powder, makanan olahan, makanan fast food, dan juga kandungan sodium atau natrium atau garam yang ada di dalam makanan yang rasanya tidak asin. Contoh, saus tomat. Oh, padahal itu manis dan asam gitu ya. Tapi garamnya tinggi. Oh, oke. Saus sambal Mhm. sama. Saus yang buat salad itu apa? Salad dressingnya. Dressing Thousand Island mayonnaise. Kecap asin. Kecap asin udah pasti asin. Pasti. Bagaimana dengan kecap manis? Sama dok. Sama.
Itu beda-beda Wow. tipis ya kandungan natriumnya. Berarti sebenarnya dari tadi yang saus, kecap asin, kecap Segala manis, macam yang dibubuhkan. condiments itu ya, ternyata itu juga banyak Kandungan garamnya. Selain kandungan gulanya juga ya, Dok. Gulanya juga. Hmm. Iya. Jadi termasuk juga tauco, Hmm. itu juga termasuk. Dan semua makanan yang dibuat dengan menggunakan garam yang banyak. Contoh acar. Oh iya, padahal enak. Rasanya asam kan? Asam dan manis malah ternyata itu. Tapi tinggi garamnya. Oh iya. Asinan sama tinggi garamnya juga. Terus makanan-makanan yang pahit, Mhm. yang rasanya nggak pahit, harusnya pahit, itu seringkali dalam proses, walaupun tidak selalu ya, seringkali dalam proses memasaknya menggunakan garam untuk menghilangkan rasa pahitnya. Contoh Oh, pare, supaya iya, nggak iya. pahit kan, Dikasih garam. dikasih dikerok, terus dikasih garam gitu kan, diremet-remet, baru dimasak gitu, dibilas dulu ya. Kalau nggak asin banget tuh, ngajak Bukan hipertensi. jadi ikan asin, pare asin. Demikian juga dengan daun pepaya. Jadi yang Oke. pahit-pahit agak hati-hati. Tanya dulu nih membuatnya seperti apa. Karena beberapa trik tidak menggunakan garam. Misalnya kalau daun pepaya supaya nggak pahit, bisa juga direbus dengan daun jambu. Jadi Oh, pahitnya gitu. hilang. Iya. Ih, Sorry, dapat belum tips jadi baru. mama. Gitu. Oke, berarti sebenarnya bisa dilakukan hal-hal lain selain menggunakan garam ya, Dok. Kalau Iya. dicari gitu kan Iya. solusinya. Tapi kalau beli di warteg ya, kalau bisa dihindari karena kita tidak jelas kan. Masa kita beli di warteg nanya dulu nih bikinnya bagaimana Mas? Kata Masnya, yang lain dulu boleh nggak, agak ribet nih Mikir dulu ngejelasin. gitu ya, minggir dulu. deh, nanti kita buat sesi pribadi one on one gitu ya. Iya. Tapi tadi dokter sempat menyebut nih, kalau minum obat itu nggak apa-apa untuk menderita hipertensi ya, Dok? Ya harus. Harus malah. Tapi Jadi didampingi- jangan menghentikan atau mengurangi atau menambah dosis obat hipertensi tanpa persetujuan dari dokternya. Oke, berarti obat harus tetap jalan sesuai dengan anjuran dokter. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahin ya sesuai anjuran dokter. Tapi kalau didampingi dengan bahan-bahan alami, itu boleh, Dok? Nah, itu tadi yang nggak boleh. Nah, sekarang yang harus dimakan. Oke. Itu sebetulnya gampang kok. Makanan-makanan yang menjadi musuhnya si natrium. Musuh. Kayak perang-perangan. Kakak kelas galak gitu kan, punya Iya. banyak musuh. Gimana, Dok? Nah, musuhnya natrium adalah kalium, Oke. magnesium, Mhm. dan kalsium. Oh, berarti kayak susu dan turunannya? Tapi Nggak juga. susunya jangan yang full cream. Oh, Walaupun dalam susu juga ada natriumnya. Jadi penekanannya lebih di kalium sih. Nah, bahan makanan yang tinggi kalium adalah bahan makanan yang bentuknya buah dan sayur. Jadi makanlah lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran, terutama yang seger ya. Jadi jangan yang kalengan, karena kalau kalengan nanti ingat tadi ada pengawetnya, Betul. ada penstabil makanan, ada Natriumnya penguat itu ya, rasa Dok. dan sebagainya. Nanti jadinya mau makan sayur tapi sayur kalengan gitu, jangan. Jadi yang yang segar-segar fresh aja, yang fresh aja. Tapi beda dengan frozen ya. Hmm. Kalau frozen boleh, karena frozen itu bahan makanan segar yang dibekukan untuk memperpanjang masa Masa pakainya, simpan. masa simpannya. Jadi kalau yang frozen jangan takut, nggak apa-apa sepanjang dia dari makanan yang segar yang dibekukan. Kan sekarang banyak tuh sayur-sayur beku kalau kita ke supermarket. Betul. Ada kan buncis yang beku Jagung, atau wortel. peas, wortel, semuanya dalam bentuk beku, itu boleh. Atau buah juga sekarang udah banyak ya, stroberi yang beku gitu. Betul. Itu boleh. Oke. Terus makanan berikutnya yang perlu dimakan, yang perlu diperbanyak adalah rempah. Oh. Beberapa rempah itu terbukti menurunkan tekanan darah secara alami. Nah, rempah-rempahnya apa aja? Yang paling gampang jahe. Enak kan? Jahe mau dibikin teh, dicampur dengan macam-macam rempah yang lain, Masakan bikin juga teh bisa. enak. Ditumis enak. Diperes, diminum begitu aja juga enak, campur air anget gitu enak juga. Jadi jahe bagus. Terus jangan lupa kayu manis. Nah, di episode sebelumnya kan kita membuat makanan untuk menurunkan gula gula. darah secara alami. Kayu manis juga bisa menurunkan tekanan darah secara alami selain menurunkan gula darah secara alami. Jadi kayu manis tuh dimasukin aja kemana-mana. Jadi kalau bikin kue masukin dikit, tapi bikin Dimasukin kue- kemana-mana tuh kayak konteksnya salah gitu. Dimasukin ke tas, dimasukin ke mobil, enggak dong. salah ya. Makanan dan minuman Anda yang cocok dengan kayu Ditambahkan manis. kayu manis. Tentunya makanannya juga harus sehat. Misalnya kalau kita numis-numis sayur, tambahin dikit kayu manis gitu. Atau oke. kita bikin teh, tambahin kayu manis. Bikin kopi, sekarang lagi ngetren loh kopi pakai kayu manis ya. Iya, Dok.
bukan sekarang sih, pernah satu masa Tiba-tiba trending dibenerin. gitu. Sekarang enggak ya. Oke. Berarti rempah-rempah itu tadi ada jahe, kayu manis, apalagi dok? Kapulaga, Kapulaga. tahu kan yang Tahu. bentuknya kapulaga. Itu kapulaga boleh dicampur dengan kayu manis, campur dengan jahe dibikin teh. Itu enak loh. Iya, hangat. Direbus gitu ya, terus enak. Boleh juga ketumbar. Mhm. Ketumbar tahu dong, Tahu yang kayak dong. apa? Ketumbar tuh sama mirip-mirip lada itu kan? Iya betul. Anak Dapet dapur. garpu. Asik, sekarang set makannya Hebat udah loh, Fidel. lengkap. Sorry anak dapur. Terus dok? Terus bawang putih. Oh, Bawang putih dan bawang merah. Bawang putih ya, bawang merah boleh, tapi bawang putih lebih efektif. Kemudian jangan lupa makan kacang-kacangan dan polong-polongan. Kacang-kacangan dan polong-polongan itu membantu menurunkan tekanan darah karena kandungannya yang tinggi kalium, tinggi magnesium, sehingga membantu si tekanan darah itu turun, dan dia membantu flush, buang si natriumnya dari sistem tubuh kita, dibuang melalui buang air kecil. Jadi natrium yang ada di dalam badan jadinya berkurang gitu. Terus jangan lupa ini teh hitam dan teh hijau. Itu juga secara alami membantu penurunan tekanan darah. Dan jangan lupa coklat. Oh, coklat juga? Iya. Tapi kalau coklatnya tinggi gula? Nah, tapi yang dark coklat, yang kandungannya minimal 70-80% bubuk coklatnya. Kokoanya 70-80%. Iya, jadi agak-agak pahit. Oke, baiklah. Hidup sudah pahit, makan coklat pahit gitu. Aduh, Makanya sebelah Fidel jadi manis. Itu jokes episode lalu. Diulang lagi nggak apa-apa. Diulang lagi, nggak apa-apa, nanti diedit aja. Terus ada lagi nggak dok? Terus jangan lupa juga, tadi kan yang dikurangi baru natrium. Jangan lupa juga mengurangi gula. Oh, ada kaitannya gula dengan hipertensi? Iya. Gula bisa menyebabkan fungsi-fungsi di dalam tubuh itu terganggu. Tidak hanya tensinya, tapi juga kekebalan tubuh. Oh gitu. Nah, orang jarang yang berpikir bahwa kok gula sih nurunin kekebalan tubuh gitu kan. Tapi ternyata gula itu menurunkan kekebalan tubuh dengan berbagai mekanisme gitu. Jadi ini masa pandemi ya, kekebalan tubuh itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Tolong dijaga asupan gulanya, jangan sampai berlebihan. Terus jangan lupa juga jaga asupan itu trans fat atau lemak trans. Kalau bisa jangan. Terus lemak jenuh kalau bisa dibatasi, jangan banyak-banyak. Nah, lemak trans itu ada di makanan-makanan yang banyak di supermarket atau di minimarket, yang kriuk-kriuk gitu, chips, kerupuk gitu ya, goreng-goreng, donat gitu ya, itu banyak mengandung lemak jahat. Nah, lemak trans dan lemak jenuh. Jadi dibatasi tuh yang gitu-gituan. Karena selain dia jelek untuk tekanan darah, jelek juga untuk berat badan. Sementara kalau berat badannya tinggi, tekanan darah susah turun. Jadi itu kayak lingkaran setan itu. Ikutan gitu ya. Wow, ternyata poinnya balik lagi ke pola hidup sehat dengan menjaga pola makan ya dok. Jangan terlalu asin, jangan terlalu manis juga gitu dan kan. Lemak juga dijaga. Dan lemak juga dijaga gitu ya. Baiklah, berarti untuk Anda penderita hipertensi, buat yang belum merasa hipertensi silahkan dicek secara rutin supaya bisa diobati gitu ya dok. Nah terus kalau misalnya Anda memang penderita hipertensi, obatnya jalan terus sesuai dengan anjuran dokter. Jangan dikurangin, jangan dilebihin kalau kata dokter Santi. Dan juga bisa dipraktikkan dikonsumsi berbagai makanan atau bahan makanan yang secara alami tadi. Listnya banyak sekali, bisa dipilih sesuai dengan selera ya dok. Betul, untuk membantu menurunkan tekanan darah Anda. Baiklah, dokter Santi terima kasih banyak. Sama-sama, jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Terima kasih banyak juga buat Anda yang sudah nonton video ini. Jangan lupa masih banyak video-video menarik lainnya di YouTube channel Sonora FM. Silahkan di subscribe, di like, di komen juga. Buat Anda yang mau dengerin versi podcastnya, ada di Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Kita ketemu di episode lainnya. Bye. Dah.